Terima kasih Pak Darso atas Dalam format. eh, membawakan acara malam hari ini ya. Kita berikan apresiasi dengan mengetikkan 16 miliar 16 miliar untuk MC kebanggaan dari PT Bima Life Future Bapak Darso dari Fak-Fak Papua Barat ya. Sekali lagi kita ketikkan 16 miliar untuk MC kita karena tanpa MC yang luar biasa malam hari ini acara tidak akan terselenggara dengan baik. Saya doakan yang mengetikkan 16 miliar semoga tidak lama lagi ya uang Anda atau bonus Anda dari PT Bima Life Future akan mencapai 16 miliar 16 miliar. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan semangat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKMPU, sehat kuat makmur panjang umur tentunya bersama PT Bima Life Future. Salam kenal dari Kota Bogor ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini barangkali ada yang belum mengenal saya akrab dipanggil Prastiono dari Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih kepada support system PT Bima Life Future yang bekerja sama dengan Bima Academy yang telah menyelenggarakan sebuah acara training spesial untuk kita sebagai mitra di Bima mengasah kemampuan agar ke depan kita bisa semakin lebih baik, memiliki kemampuan untuk bisa menjadi mitra yang profesional, mitra Bima yang smart atau yang kita bisa mengatasi semua masalah. Dan kesempatan yang berbahagia malam hari ini Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga kepada PT Bima Life Future, terkhusus untuk manajemen dari PT Bima yang telah memberikan kepercayaan kepada saya malam hari ini untuk berbagi materi ya tentang materi yang akan saya bawakan malam hari ini yaitu tentang handling objection Bapak Ibu. Dan berikutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada pelatih bisnis saya, leader saya, upline saya, sekaligus bapak saya, yaitu Bapak Muhammad Taufik yang senantiasa membimbing saya sehingga pada malam hari ini saya bisa mendapatkan ilmu yang bisa saya tularkan kepada Bapak Ibu semua. Dan juga terkhusus kepada kakak saya tercinta dari Kediri, ya seorang founder PT Bima Life Future, ya yang semakin hari semakin kinclong, ya kan gitu. Kenapa nggak kinclong? Karena bonusnya masuk terus Bapak Ibu. Ya kalau sehari 3 juta, 4 juta itu beliau tidak pernah lewat. Bagaimana dengan konsep di Bima ini beliau semakin kinclong. Bukan karena pakai skincare atau bukan pakai pemutih atau apa. Karena bonusnya mengalir terus Bapak Ibu. Jadi kita berikan apresiasi kepada founder kita Mbak Aini Kodariah dari Kediri yang telah senantiasa membimbing saya dan saya terima kasih sekali berkat beliau saya jadi mengenal Bima Life Future dan juga saya dibimbing oleh upline saya Bapak Muhammad Taufik dari Lombok ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, untuk menggurui atau saya eh, orang yang lebih tahu atau lebih pintar tidak juga Bapak Ibu. Saya di sini juga masih belajar, jadi kebetulan saya diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk membagikan sebuah materi yang tentunya ini menurut saya ini adalah materi yang sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Materi ini akan membawa kita bagaimana kita akan bisa mampu mengatasi semua masalah yang terjadi di lapangan ya, semua masalah yang terjadi pada saat kita melakukan prospek. Nah, yaitu apa? Handling objection ya. Ini adalah strategi bagaimana kita mengatasi masalah penolakan atau masalah orang bagaimana supaya dia tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke pertama handling objection atau definisi dari handling objection ya. Itu adalah eh, kalau bahasa Indonesianya adalah mengatasi penolakan. Ya. Tapi secara definisinya yaitu sesuatu yang dalam bentuk ketidaksetujuan atau pencelaan atau hal yang merugikan perasaan sehingga dia menimbulkan dia tidak suka atau menolak terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, handling objection ini sangat penting ya karena kita bagaimana nanti bisa mengatasi permasalahan ketidaksetujuan dengan apa yang kita sampaikan atau penolakan terhadap apa yang kita tawarkan. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu mungkin sering sekali menghadapi sudah capek-capek ya atau sudah kita jauh-jauh datang ke rumah teman kita, saudara kita sampaikan menurut kita apa yang kita sampaikan itu sudah bagus. Menurut kita apa yang kita sampaikan sudah detail. Tapi kenapa kok masih ditolak? Nah, pada kesempatan bahagia ini mari kita sama-sama belajar
tentang cara kerja handling objection. Nah, jadi handling objection ini bisa timbul dari konsultasi saat kita melakukan penjualan atau selling, ya. Penjualan maupun pada saat kita melakukan penawaran. Jadi kalau tidak ada penawaran, tidak akan terjadi handling objection. Nah, ini contoh ya, misalkan kita akan menawarkan kepada 30 orang kontak aktif yang ada di HP kita melalui chat, biasanya kalau dari 30 orang itu nanti rata-rata 6 orang yang bisa kita call ya. Kita WA, minta waktu, 6 orang yang bisa kita call, kemudian dari 6 orang kita buat janji, kemungkinan bisa 3 orang ya, hanya 3 orang. 3 orang saja yang mau diajak ketemu. Kemudian dari 3 orang mengerucut menjadi 1 orang yang akan kita lakukan referensi dari 30 tadi mengerucut ke 1 orang. 1 orang ini yang nantinya kita referensi untuk bisa kita lakukan handling objection, ya, bisa kita lakukan follow up, effective call, how to home visit, dan kita referral atau kita referensikan untuk bergabung di bisnis kita. Nah, disitulah akan terjadi handling objection. Pada saat orang ini sudah mulai tertarik, maka akan terjadi handling objection. Bahkan pada saat orang itu mulai menolak, disitulah akan terjadi handling objection. Nah, pentingnya handling objection, Bapak Ibu, ya, atau mengatasi masalah penolakan ini, jadi kita pada saat mengetahui tentang materi ini, maka kita akan lebih besar menghindari lost deal, atau di sini akan dapat meningkatkan penjualan. Jadi kalau kita sudah menguasai materi ini, maka akan dapat menghindari lost deal atau kekalahan dalam terjadinya goal atau dalam closing gitu ya. Kemudian juga kita akan mampu menghadapi penolakan, akan lebih tenang. Bagaimana saat orang itu menolak, tapi kita tenang menghadapinya, dan nanti kita bisa memberikan masukan yang lebih mampu untuk dipahami atau yang lebih mudah dipahami oleh orang yang kita kenalkan dengan bisnis kita. Kemudian juga akan membantu orang yang kita prospek atau orang yang kita kenalkan dengan bisnis kita itu akan lebih mengetahui detail ya tentang produk bisnis sesuai dengan kebutuhannya. Jadi orang itu mungkin butuhnya beda-beda. Ada yang butuhnya produk, ada yang butuhnya bisnis, atau butuh dua-duanya. Nah, dengan melakukan handling objection, maka kita akan lebih bisa mengerucutkan. Oh, orang ini ternyata butuhnya hanya produk. Oh, orang ini ternyata butuhnya hanya bisnis. Oh, orang ini ternyata butuh dua-duanya. Nah, itu kita dapatkan dari handling objection ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian handling objection ini dengan kemampuan ini, maka kita dapat meyakinkan user atau calon mitra kita yang belum merasa memerlukan untuk membeli, bisa menyadari bahwa dia sebetulnya butuh. Nah, kenapa bisa demikian ya? Karena Bapak Ibu mungkin sebagian yang hadir di sini sudah tahu kenapa semua orang butuh produk kita. Karena produk-produk kita ini ada pertanian, peternakan, kesehatan, kemudian ada untuk keharmonisan rumah tangga. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa mampu memahami tentang apa yang dibutuhkan oleh mitra kita, maka dia akan berpikir tidak butuh, begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ending objection ini ya, ini ada yang coret-coret, mohon maaf ya, itu akan dapat memahami alasan dan tanda penolakan. Jadi kalau kita sudah mengetahui handling objection ini, materi ini, ciri-ciri orang mau nolak kita akan tahu Bapak Ibu. Wah, ini kayaknya orang ini nanti akan nolak ini, atau orang ini akan tidak menerima dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau kita mampu memiliki materi handling objection ini, sinyal itu akan kita punya Bapak Ibu. Karena di sini materi ini akan memberikan sinyal kepada kita, kita lebih peka bahwa oh, orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita prospek ini suatu saat di ujung pembicaraan kita itu akan nolak atau akan tidak setuju. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke faktor-faktor ya. Faktor-faktor terjadinya penolakan daripada user atau calon mitra kita. Nah, faktor yang pertama itu judgment ya. Judgment itu atau menjudge, mempunyai penilaian terlalu awal terhadap yang kita sampaikan ya. Atau dia orang yang bukan kategori pembeli yang serius, atau orang yang bukan kategori sebagai orang yang memang tidak mau mendengarkan orang
untuk bercerita atau orang untuk membagikan pengalamannya. Jadi orang itu sudah menjudge duluan. Itu banyak juga. Jadi penolakan itu biasanya terjadi, yang pertama adalah orang yang tipikal, orang yang bukan orang teachable, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan orang untuk membagikan sesuatu. Nah, itu akan terjadi faktor penolakan yang pertama. Nah, kedua, faktor penolakan kedua itu adalah responsif, ya, tidak mampu menjawab pertanyaan. Ya, kadangkala kita udah menyampaikan, dia menyimak. Mungkin dia tidak menjudge bahwa kita ini orang yang cuman sales atau apa gitu. Orang yang kita ajak bicara, dia welcome, dia mau mendengarkan. Tapi kemudian setelah dia dengarkan, dia bertanya. Setelah dia bertanya, Anda tidak responsif atau Anda tidak mampu menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan atau telah disampaikan oleh calon mitra kita. Nah, itu akan terjadi faktor penolakan. Nah, faktor penolakan yang ketiga, adaptasi, ya. Terjadinya adaptasi atau tidak mampu menyesuaikan pendekatan, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ini ilmunya daripada Bunda ini atau Mbak ini Koderia itu, bahwa bisnis network itu adalah bisnis manusia. Jadi artinya kita harus mampu melakukan pendekatan atau penyesuaian terhadap kebutuhan daripada orang yang kita ajak bicara. Dan kita harus mengetahui karakter daripada orang yang kita ajak bicara. Kalau dia karakternya, contohnya misalkan senengnya sambil ngopi, ya kita ajak bicara sambil ngopi. Kalau senengnya dia sambil liburan, ya kita ajak bicara sambil liburan. Atau mungkin orang yang memang serius gitu kan, tidak bertele-tele, maunya tas-tas begitu saja, ya kita harus mampu beradaptasi. Oh, ini tipe. Jadi kita sebelum melakukan prospek, kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh calon mitra kita. Kemudian, kalau kita tidak mampu, ya otomatis akan terjadi penolakan nantinya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yaitu persepsi. Nah, penolakan itu bisa terjadi karena persepsi. Apa itu persepsi? Yaitu satu penilaian negatif calon mitra kita terhadap terhadap yang kita sampaikan. Ya, jadi dia menilainya negatif. MLM lah, produk itulah, diminum lah, masih ada produk yang lain yang selain ini gitu, yang lebih murah atau bagaimana. Nah, itu jadi dia uh, mempersepsikan bahwa apa yang kita sampaikan ini tidak tidak worth it untuk dia pakai, atau tidak baik untuk dia, tidak bagus untuk dia jalankan bisnisnya, atau tidak bagus produknya untuk dia pakai gitu. Jadi dia memiliki persepsi tersendiri. Nah, kalau persepsinya berbeda dengan persepsi kita, maka terjadilah penolakan. Makanya nanti pada saat kita melakukan handling objection ini, kita harus juga menyamakan persepsi bahwa kita datang ke tempat dia menyampaikan apa yang kita mau sampaikan dari PT Bima ini adalah bukan kita mau jualan atau kita bukan mau menyuruh dia untuk join, tetapi kita ingin memberikan satu informasi yang menurut kita ini adalah informasi yang sangat bagus begitu. Nah, itu daripada persepsi, ya. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh-contoh, ya, contoh-contoh dari penolakan, ya, contoh-contoh yang kita hadapi kebanyakan di lapangan, ya, seperti itu, ya. Contoh kecil yang berbentuk penolakan itu kadangkala kita tidak paham bahwa dia sebetulnya nolak, tapi karena kalimatnya itu halus, ya. Nanti dulu ya, aku pikir-pikir dulu. Nah, ini contoh penolakan sebetulnya, Bapak. Menolak secara halus. Jadi kalau ada kita mitra kita, calon prospek kita, kita sudah jelaskan, tiba-tiba bagaimana Pak, kita mohon masukan tentang bisnis ini menurut Bapak. Ya nanti dulu lah, aku pikir-pikir dulu. Ini biasanya penolakan. Kemudian penolakan yang berikutnya, kalimat berikutnya itu, oh iya ya, nanti aku kabari. Nah, itu sering sekali tuh. Nanti saya kabarin. Nah, gitu, itu sering sekali. Sebetulnya kalimat itu sebetulnya penolakan secara halus, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya ini alasan yang klasik lagi, ya, itu adalah gimana ya? Nanti saya tanya anak saya dulu, atau suami saya, atau keluarga saya, atau saya tanya sama istri saya. Nah, itu sebuah penolakan yang klasik sebetulnya. Nah, terus pertanyaannya, mengapa penolakan itu atau kalimat itu muncul, ya? Karena terjadi misperception. Jadi terjadi persepsi yang berbeda. Kemudian
terjadi misleading information, terjadi informasi yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, terus no demand atau tidak terjadi karena orang ini memang betul-betul tidak butuh gitu ya, tidak butuh. Nah, ini penolakan ini terjadi karena tiga hal itu tadi ya. Kalau ada kalimat-kalimat ini ya karena tadi ada misperception atau misleading information atau no demand. Memang dia tidak butuh. Baik, kita lanjut. Penolakan, nah ini dapat disebabkan antara lain ya. Tadi kalau tiga hal pokoknya ada tiga ya. Nah, tapi ini saya kupas lagi dari tiga hal tadi ya. Rata-rata pada saat kita sudah apa namanya sudah prospek atau sudah menyampaikan bisnis kita, produk kita, orang pertama yang menolak itu klasiknya yang terbanyak itu adalah alasan utama rata-rata adalah tidak punya waktu. Kalau kita menyampaikan ke orang-orang yang middle up atau orang-orang yang pengusaha, orang-orang yang pegawai gitu ya, yang secara finansial dia punya gitu kan, tapi sebetulnya kita pengen prospek dia gitu kan. Setelah kita prospek atau kita jelaskan secara detail baik produk maupun marketing plan ataupun tentang bisnis kita gitu, dia menjawab tidak punya waktu. Nah, gitu kan. Nah, kalau dia jawab misalkan alasannya dia menolak tidak punya waktu, apa yang harus kita berikan penjelasan ke dia? Nah, inilah handling objection Bapak Ibu, ya. Kita berikan pemahaman kepada dia bahwa untuk berkembang dan berhasil atau sukses, apapun itu, sukses dalam hal jualan, sukses dalam hal bisnis, sukses dalam apapun, mustahil kalau kita tidak menginvestasikan waktu Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama, jawaban kita. Kalau ada orang yang bicara saya tidak punya waktu, sampaikan ke dia, orang sukses mana yang tidak menginvestasikan waktunya? Contoh, ya kan, pedagang. Pedagang itu jelas, dia menginvestasikan waktu dari pagi sampai sore, dia harus jualan buka toko. Itu investasi. Tidak cuma uang, tapi waktu juga harus diinvestasikan. Atau mungkin orang sukses yang jadi presiden, ya itu. Presiden itu tidak seujuk-ujuk, apa itu ujuk-ujuk ya, tidak bim salabim abrakadabra langsung jadi presiden. Sebelum dia jadi presiden, dia menginvestasikan waktu dulu. Dia harus kampanye, dia harus datang ke kampung-kampung, dia harus datang ke pelosok-pelosok untuk mengenalkan program-program tentang bagaimana kalau dia nanti terpilih jadi presiden. Nah, itu kan investasi. Jadi tidak cukup orang sukses itu hanya berinvestasi tentang uang. Ternyata waktu itu adalah investasi. Jadi kita sampaikan. Jadi kalau Bapak mau sukses, di mana-mana sukses itu butuh investasi waktu. Nah, ya tapi kan saya kerja dari pagi sampai sore, baru pulang saya malam nyampe rumah gitu kan. Nah, setelah itu kita sampaikan bahwa investasi waktu itu bukan berarti harus menyita waktu atau membuang pekerjaan kita yang sudah menjadi pekerjaan aktif atau kita menjadi pekerjaan yang sudah tetap ya. Bahwa investasi waktu itu kita harus memiliki komitmen terhadap kita harus mau melakukan prospek atau kita mau menceritakan tentang bisnis kita, produk kita dengan cara menginvestasikan waktu di luar waktu yang sudah kita tentukan perharinya. Misalkan pegawai kerja dari jam 7, pulang jam 4, nyampe rumah jam 5, jam 6 dia istirahat, jam 7 dia santai. Nah, di situ dia bisa investasikan waktu. 2 jam saja per hari. Lakukan dengan benar dan konsisten. Jadi, sampaikan ke dia kalau Bapak sibuk, sebetulnya di Bima ini nggak pusing. Di Bima ini gampang untuk menginvestasikan waktu. Jadi, Bapak nggak harus menyita waktu kerja Bapak. Sehari-hari Bapak kerja oke. Tidak apa-apa. Bapak kuliah di pabrik atau kuliah bangunan, nggak masalah. Apakah kuliah bangunan 1 kali 24 jam? Tidak. Di sini Bapak perlu konsisten. Di sini Bapak perlu komit. Bapak sisakan waktu Bapak di selesai kesibukan Bapak itu minimal 2 jam per hari secara konsisten. Saya yakin Bapak akan sukses. Nah, itu jadi berikan penjelasan apabila dia menolak secara alasan karena dia pegawai atau karena dia tidak punya waktu. Yang kedua,
Ada penolakan, saya tidak punya modal dan pengalaman. Nah, ini sering sekali nih, sering sekali nih. Saya juga tidak sekali atau tidak dua kali, Bapak Ibu. Pada saat saya melakukan prospek itu terjadi kalimat penolakan, sebetulnya tidak nolak, tetapi kalimatnya itu saya tidak punya modal atau saya tidak punya pengalaman. Nah, itu sebetulnya salah satu penolakan ya, secara halus juga. Nah, untuk melakukan ending objection apabila kita mendapatkan satu kalimat seperti ini setelah kita prospek, nah, bagaimana caranya? Nah, kita sampaikan atau kita berikan pemahaman kepada orang yang kita ajak bicara bahwa modal utama di dalam bisnis, ya khususnya bisnis network, ya kan, karena kita kan bicara kita sedang menjalankan bisnis network, itu adalah cita-cita dan impian, Bapak Ibu. Nah, pasti dia nanya, kenapa kok cita-cita dan impian gitu kan? Iya, uang perlu, tapi nomor satu, uang tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya kalau kamu tidak punya cita-cita dan impian. Makanya Bapak Ibu mungkin pernah belajar 7 langkah sukses, ya kan? Di dalam 7 langkah sukses itu diajarkan nomor satu, impian dan goal setting. Nah, itu kan. Artinya apa? Modal utama pelaku bisnis network itu adalah impian dan cita-cita. Makanya kalau ada orang yang nggak punya uang, jangan khawatir. Ayo saya bantu gitu. Yang penting kamu punya cita. Iya saya pengen bayar utang. Berapa utangmu? 10 juta. Berapa lama kamu pengen bayar? 2 bulan. Bisa di Bima. Bisa. Gimana caranya? Kamu tulis dulu yuk. Saya bulan sekarang Juni, Juli, Agustus saya lunasin utang saya 10 juta misalkan gitu. Tulis yang besar. Pokoknya nggak mau tahu 2 bulan lagi harus lunas utang. Nah, itu dulu tulis. Nah, begitu. Memang bisa. Nanti bagaimana caranya? Ya, caranya pokoknya intinya join gitu. Dari join kalau dia tidak punya uang, kita kumpulkan daftar nama dia, nanti kita bantu dia. Dari situ kita sampaikan, dari daftar nama ini tidak semua orang butuh bisnisnya, mungkin ada 1-2 orang yang butuh produknya. Kita kumpulkan produknya sampai terkumpul senilai 1 hak usaha, di situ kita ambil dananya, kita transfer ke perusahaan, disitulah dia akan punya hak bisnis. Nah, itu. Jadi karena punya impian, jadi dia pokoknya nggak mau tahu. Yang penting bulan Agustus harus lunas utang. Nah, itu contohnya. Kalau dia tidak bertindak atau tidak berbuat atau tidak punya impian, ya sampai kapanpun nggak akan selesai masalahnya dia, begitu. Kita sampaikan secara bijak, Bapak Ibu. Kemudian, jika Anda tidak punya modal, sampaikan kepada dia, kepada calon mitra kita, berikan keyakinan, bila Anda tidak punya modal, maka saya, itu contohnya, saya selaku upline Anda akan membantu mencarikan downline. Loh, emang kalau nggak punya modal bisa cari? Bisa. Nah, seperti contoh Bapak Ibu, saya pernah ibaratnya membantu mitra saya, sama sekali dia tidak punya uang. Di situ saya kasih pemahaman ini, di situ dia punya impian, saya bilang, kalau Bapak tidak mulai jalankan dari sekarang, mau kapan lagi? Terus apakah permasalahan Bapak selesai dengan berdiam diri saja? Ya, tapi saya nggak punya modal. Oke, tapi Bapak punya daftar nama? Punya. Saya bantu. Saya selaku upline akan membantu mencarikan downline. Ya, tapi kan saya belum join, bagaimana bisa? Nah, untuk join, nah tadi kita bantu dengan cara apa? Mungkin pakai uang orang, dengan cara dia beli produknya, tapi dia tidak butuh bisnisnya, kita bantu terus. Atau barangkali nanti dia mencarikan orang downline 4, ya kan? 4 sekaligus. Kenapa kok 4? Ya kamu kalau dapat downline 4, kamu langsung bisa dapat modal gitu. Kok bisa? Gimana caranya? Ya itu tadi. Pada saat dia join, langsung mendaftarkan 4 orang, dia kan langsung dapat bonus 2.800.000. Nah, kita sebagai upline, contoh saya bantu bayarkan dulu. Yang penting langsung dia serahkan 4 orang. 4 orang dia dapat, diserahkan ke kita, baru kita daftarkan, kita bayarkan uang kita untuk joinnya dia, 4 orang terus kita posting, di bawahnya dia dapat bonus, tapi bonusnya untuk bayar ke kita, utang ke kita. Nah, itu kita berikan sepemahaman itu dengan bijak kepada calon mitra, sehingga dia tidak merasa bisnis ini sendiri, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya jika Anda belum pengalaman, nah ini kadang-kadang kan tadi tidak punya modal dan tidak pengalaman. Jika dia tidak pengalaman, nah
Bapak Ibu, berikan penjelasan kembali bahwa dengan impian yang kuat itu akan membentuk suatu ilmu pembelajaran dan bisa berhasil di dalam bisnis network. Jadi, kalaupun orang nggak pengalaman nggak masalah. Yang penting kuatkan dulu impian. Dengan menguatkan impian, itu akan menjadi ilmu. Ilmu yang nantinya akan ketemu dengan sendirinya. Apalagi di Bima ini ada Bima Academy ya, yang bekerja sama dengan support system PT Bima Life Future selalu mengadakan acara seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, jangan takut kalau Bapak belum pengalaman, nanti ada training. Jangan takut. Walaupun Anda pengalaman, dengan Anda memiliki impian yang kuat, itu orang ibaratnya kalau sudah punya punya keinginan, ya biasanya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Di situ akan terbentuk satu satu ibaratnya satu prinsip atau satu karakter ya, satu karakter yang bisa terbentuk dengan adanya kita punya impian. Nah, jadi itu. Jadi kalau dia tidak punya pengalaman, sampaikan bahwa di Bima ini ada trainingnya secara gratis, secara online, atau sampaikan bahwa dengan impian Anda semakin kuat, maka Anda akan bisa sambil belajar. Anda akan mau belajar, dan Anda akan berhasil di bisnis ini. Nah, itu untuk mengatasi apabila terjadi penolakan karena alasan tidak ada modal dan tidak punya pengalaman. Nah, berikutnya, ada juga orang itu kita prospek, kemudian dia ini bisnis cari-cari orang ya katanya gitu. Enggak juga gitu. Tapi itu buktinya harus sponsor ini, sponsor ini. Saya kan nggak punya teman. Nah itu. Bagaimana? Bila kita menemukan calon mitra yang alasan tidak punya teman. Nah ini. Jadi apabila kita menemukan orang yang punya alasan seperti itu, tidak punya teman, ya. Jadi kita berikan pemahaman Bapak Ibu bahwa saya tidak memiliki teman yang mau diajak menjalankan bisnis ini. Jadi kalau dia mempunyai alasan itu, maka ajari mitra kita atau downline kita untuk membuat daftar nama dan cara prospek yang benar. Nah, jadi jangan khawatir bahwa di Bima ini ada materi cara membuat daftar nama. Nah, kemarin alhamdulillah kan materinya sudah disampaikan oleh leader kita ya, top leader kita Bapak Muhammad Taufik ya. Bagaimana daftar nama bisa menjadi aset. Nah, jadi kita sampaikan itu, materi itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Taufik. Bagaimana walaupun Anda tidak punya daftar nama, kemarin Pak Taufik juga sampaikan. Tidak punya teman, gampang. Punya internet, punya Facebook, punya gampang. Bisa cari dari Pak Taufik kemarin sampaikan, dari kontak HP, ya kan, dari kontak HP sudah tidak ada lagi habis, dari sosmed. Nah, itu kita susun daftar nama, bagaimana caranya menyusun daftar nama sehingga daftar nama tersebut bisa menjadi aset buat kita dan menjadi prospecting buat kita, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ada juga yang lucu, ya tapi saya tidak mau memanfaatkan teman, katanya gitu kan. Ada kala yang bicara begitu, bahwa kita sampaikan, bisnis ini tidak memanfaatkan orang lain, kita tidak pernah sukses. Kalau downline kita tidak sukses, kita balik Bapak Ibu. Jadi kalau di Bima ini, apalagi di Bima ya kan, kita jangan percaya diri menyampaikan bahwa kita di Bima tidak memanfaatkan orang, melainkan kita akan mensukseskan orang. Karena apa? Di Bima ini dituntut downline dulu yang sukses, baru upline bisa sukses. Kok bisa? Iya, karena contoh, reward. Kan di Bima ada reward, matching reward. Matching reward itu downline kita dapat motor, kita dapat motor. Downline kita dapat mobil, kita dapat mobil. Makanya kita harus bantu downline. Jadi di sini tidak memanfaatkan orang, tidak memanfaatkan. Kita sampaikan, apalagi ada sistem smart system ya, dengan kanan kiri kanan ya kan gitu. Jadi kalau Bapak saya taruh di kanan saya, otomatis Bapak akan mendapatkan spill over minimal 2 dari orang baru. Kok bisa? Ya di sini ada smart system. Kanan kiri kanan. Nah, baru udah 2 kali kanan tuh. Walaupun Bapak belum jalan, Bapak minimal sudah punya tabungan 2 juta dari setiap orang yang baru gabung. Nah, sampaikan bahwa di sini tidak memanfaatkan teman. Justru kita membantu teman untuk hidup lebih sukses bersama Bima. Nah, itu kita sampaikan. Kemudian alasan lain menolak. Nah, ini alasan klasik tadi ya. Tidak
didukung suami, tidak didukung istri, tidak didukung orang tua. Nah, sampaikan, mana ada suami, mana ada orang tua, mana ada istri yang tidak menyayangi kita. Apalagi kalau kita punya bisnis, bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah, dan bisnis itu menghasilkan uang justru buat membantu mereka. Nah, kita sampaikan. Coba bayangkan Pak, gitu kita sampaikan ya. Saya tidak didukung oleh suami Pak. Iya, nggak apa-apa tidak didukung oleh suami. Tetapi yang perlu Ibu tahu bahwa bisnis Bima ini bisa dikerjakan dari rumah, bisa dikerjakan dengan cara online. Coba bayangkan, Ibu ya tiba-tiba menjalankan bisnis ini dari rumah, Ibu tetap pada saat suami pulang Ibu ada di rumah, pada saat suami mau berangkat kerja Ibu ada di rumah, pada saat suami mau makan Ibu temani gitu kan. Tapi Ibu jalankan bisnis ini dari rumah terus menghasilkan. Bahkan gagalnya di Bima saja, ya kan, itu bisa mendapatkan 1,6 miliar dalam 1 tahun. Sampaikan di marketing plan Bima kan ada, ya kan, bonus matching, ya kan, bonus matching itu berpotensi bisa 27 miliar atau bonus pasangan level dalam 1 tahun bisa mencapai 16 miliar. Kalau gagal 90% itu mencapai 1,6 miliar. Sampaikan. Coba bayangkan Bu, kalau suami Ibu pulang ke rumah tiba-tiba habis pulang dagang, tidak berhasil, dagangannya masih banyak, tiba-tiba Ibu sampaikan, jangan sedih Pak, jangan sedih Bapak, jangan sedih suamiku, untuk beli beras saya alhamdulillah sudah beli tadi 1 karung. Dari mana? Dari bisnis Bima. Apa enggak mereka tambah sayang? Apakah mereka masih tidak mendukung apabila kita memiliki penghasilan yang seperti itu? Tidak mengganggu aktivitas keharmonisan rumah tangga, tidak mengganggu waktunya untuk kita ibaratnya bersenang-senang dengan keluarga kita. Pasti mereka akan mendukung apabila kita berikan penghasilan kepada mitra kita. Makanya kita harus dukung. Nanti jangan khawatir Bu, bisnis ini dikerjakan secara online dari rumah. Nanti bisa telepon konferen dengan saya. Mereka, keluarga Ibu, saya yakin akan menyayangi Ibu. Dan mereka sangat sayang. Makanya mereka berjuang demi Ibu di luar, kepanasan, jualan di luar, ngojek, apa-apapun. Coba bayangkan pada saat ngojek tidak dapat, tapi Ibu bisa membantu dia dengan memberikan penghasilan dari Bima yang dikerjakan dari rumah. Saya yakin dengan handling objection yang Anda sampaikan itu, apabila ada orang beralasan tidak didukung suami, saya yakin dia pasti mau. Nah itu. Kemudian saya belum mengerti di bisnis ini. Mungkin ya, kalau belum mengerti, tinggal kita tanya. Tidak mengertinya di mana, ya kan? Mungkin nanti saya bisa bantu untuk menyampaikan ulang tentang yang belum dimengertinya di mana. Atau barangkali produknya saya belum mengerti. Ya, Ibu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Di Bima ini loh, kalau bicara produk, itu disupport langsung oleh formulator produknya, namanya Ibu Lucianawati Gunawan. Jangan khawatir, ini saya sambungkan langsung dengan Bu Lucy. Nah, begitu. Jadi dia merasa, oh iya ya, bisnis ini tidak sendiri ya. Kalau saya join di sini, saya menjadi keluarga besar yang disupport. Baik dari sisi produk maupun marketing. Kalau marketing plan nggak ngerti ya. Kalau Bapak Ibu belum mampu menjelaskan cara detail pertanyaannya ruwet, misalkan gitu ya, Bapak Ibu bisa telepon Pak Indra. Ada direktur marketing dari PT Bima yang selalu senantiasa mensupport untuk menjelaskan tentang marketing plan. Kalau dia belum mengerti, begitu Bapak Ibu. Kemudian alasan yang berikutnya, ini udah banyak ini. Alasan berikutnya ini pernah gagal di bisnis yang sama. Ya, saya udah kapok lah. Sudah sering dengerin MLM itu gagal terus saya. Gagal terus gitu. Nah, kalau dia pernyataannya seperti itu, ya kan, Bapak Ibu harus mampu berikan pembanding apa yang membuat dia gagal dulu dengan apa yang dia dengarkan saat ini. Contoh, rata-rata di bisnis network atau jaringan di tempat di luaran sana, itu kan satu, ya kan, terjadi pengelompokan kasta, ya kan gitu. Makanya banyak orang gagal. Kenapa? Ya kalau dia mau mendapatkan penghasilan besar, dia harus join besar dengan paket gold, gitu kan. Sementara paket gold dia nggak mampu. Ya kalau dia mau penghasilan sedang-sedang saja, ya dia harus paket bronze, misalkan gitu ya, atau paket tengah-tengah, gitu kan.
Nah, makanya dia tidak mampu ambil paket basic. Paket basic, dia rasa-rasa nggak cukup juga 1 bulan. Gimana ya, 1 hari dibatasin contohnya, misalkan 1 hari 500.000 atau 1 hari 1 juta gitu kan. Sementara dia sebulan butuh lebih dari 30 juta untuk angsuran atau apa gitu kan. Nah, sampaikan di Bima itu tidak ada pengkastaan. Terus kemudian di luar sana, itu ada pembatasan bonus per hari. Di Bima tidak ada. Bu, ibu dapat 10 kiri 10 kanan sehari, sehari dibayar 10 juta. Mau contoh ibu kumpulkan ini satu kelurahan, ya kan? Ibu kumpulkan satu kecamatan, terjadi ada 200 orang, 100 orang nolak, 100 orang join. Join 50 kiri, 50 kanan, total 100 orang. Ibu langsung dapat 50 juta. Ah, begitu. Jadi di Bima ini tidak ada pembatasan bonus harian. Sampaikan. Makanya kenapa banyak orang bisnis gagal. Terus berikutnya, fenomenal yang terjadi di bisnis network itu rata-rata hanya menjual potensi. Potensi Anda kalau bertahan di bisnis ini ya, bla 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 bla. Nanti 1 tahun lagi Anda akan mendapatkan reward A, B, C, D. Di Bima tidak jual potensi, Bapak Ibu. Di Bima jual fakta, realita. 1 kiri 1 kanan 1 juta. Bayangkan, 1 kiri 1 kanan 1 juta. Bukan cuma dari kita saja yang harus sponsori. Tapi bila tim kita berkembang, 1 kiri 1 kanan di setiap levelnya dapat 1 juta. Jadi kita tidak bicara potensi. Untuk mendapatkan 16 miliar, bukan potensi. Cukup lakukan sponsor 4, Anda akan dapatkan bintang 1. Nah, di akun kita itu ada bintangnya Bapak Ibu. Bintang itu merupakan apa ya? Ibaratnya itu adalah tolak ukur. Orang yang memiliki bintang 1, itu seburuk-buruknya, pasti penghasilannya minimal sudah BEP, break-even point, sudah balik modal. Itu paling jelek Bapak Ibu. Bintang 1 itu penghasilannya paling jelek 2.800.000. Itu udah paling jelek Bapak Ibu. Nah, untuk bintang 2 itu paling jelek 15 juta penghasilannya Bapak Ibu di Bima. Nah, bagaimana cara dapat bintang 2? Gampang. Kalau Bapak Ibu sudah sponsor 4, otomatis Bapak Ibu dapat bintang 1. Kemudian untuk mencapai bintang 2 bagaimana? Yang 4 orang tadi Bapak Ibu bantu. Bapak Ibu duplikasi cara kerja Bapak Ibu untuk ditularkan. Si A, kamu sponsori 4. Bagaimana caranya? Gali daftar nama, kita bantu prospek dia masing-masing. A sponsori 4, B sponsori 4, C sponsori 4, D sponsori 4. Masing-masing yang 4 orang tadi bisa mensponsori 4, maka Bapak Ibu dapat bintang 2. Penghasilan Bapak Ibu tidak mati dari 15 juta. Itu paling buruk. Paling jelek. Nah, itu bintang 2. Nah, jadi kenapa di perusahaan lain banyak gagal? Ya karena hanya potensi. Yang dijual potensi. Bima nggak ada jual-jual potensi. Bima itu jual fakta, realita. Gitu kan. Untuk mendapatkan penghasilan 2,8 gampang. Cukup sponsori 4 orang. Sampaikan itu. Oh iya ya, begitu. Dia pemahaman. Sehingga dia yakin untuk join di Bima ini. Terus yang terpenting dari semua Bapak Ibu, pada saat ada penolakan terkait tidak didukung keluarga, terkait dia tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, terkait dia sering gagal di bisnis lain, yang terpenting adalah jangan berdebat Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengelak dengan apa yang kita sampaikan, sebaiknya kita dengar baik-baik terlebih dahulu. Jangan diajak debat, tapi ajak mereka untuk menghadiri pertemuan baik offline maupun online. Nah, itu yang paling penting itu. Jadi kalau dia misalkan tidak didukung ya kasih contoh, yuk nanti malam ada Zoom, Ibu bisa dengerin loh dari rumah, dari kamar, itu cukup buka HP ya. Gitu. Kalau dia belum mengerti, nah nanti malam ada pertemuan Bu. Nanti malam ada acara BOP, Business Opportunity Presentation melalui online. Kalau belum ngerti, nanti malam ada pemahaman. Kebetulan yang menyampaikan materinya adalah orang yang sudah luar biasa ABCDE bla 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 gitu kan. Kemudian juga misalkan pernah gagal, nah nanti malam Bu dijelaskan semua. Saya yakin dengan Ibu menjelaskan mendengarkan marketing plan secara detail, Ibu akan tahu bahwa di bisnis ini gagalnya saja itu tetap berhasil. Maksudnya apa? Orang yang akan gagal di Bima aja tetap dapat untung. Jadi nggak ada cerita ruginya di Bima itu. Jadi ajak untuk menghadiri pertemuan baik offline maupun online. Kata kuncinya itu. Jadi jangan didebat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada lagi handling objection ini atau terjadi penolakan karena gengsi atau malu. Nah, ini banyak juga ya kita temui ya.
Ada beberapa orang yang kita ajak bisnis seperti ini, dia merasa malu atau gengsi. Ya, dengan alasan, apa kata teman-teman saya, bila saya menekuni bisnis MLM, gitu kan, menghina atau menekuni bisnis seperti ini, gitu kan. Jadi sampaikan Bapak Ibu penjelasan secara bijak. Kalau dia cuma alasan teman, berarti dia sebetulnya paham bahwa bisnis ini bagus. Sampaikan ke dia, bagaimana menurut Bapak Ibu, kalau 1 tahun, modal 2.600.000, 1 tahun jadi 16 miliar. Ya bagus. Nah, jadi sebetulnya kalau bicara sukses, itu bukan di tangan orang, bukan di tangan teman. Sampaikan ke dia bahwa kalau kamu nggak punya beras, apakah teman kamu mau ngasih beras? Sampaikan itu. Kalau kamu nggak punya pulsa, apakah teman kamu mau kasih pulsa? Ingat, masa depan Anda, masa depan keluarga Anda itu di tangan Anda. Jadi jangan tergantung. Jadi malu itu boleh, tapi kalau gengsi cuman gara-gara bisnis, lihat dulu bisnisnya bisnis apa. Bisnis ini mulia. Bisnis ini adalah bisnis manusiawi. Justru bisnis ini adalah yang memiliki produk yang sangat worth it ya, bisa masuk ke semua kalangan. Sampaikan itu, bahwa masa depan Anda dan keluarga Anda itu bukan di tangan teman, tetapi di tangan Anda. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian Anda pada saat sukses itu akan mendapatkan penghargaan di bisnis ini. Sampaikan. Jadi jangan minder, jangan malu. Justru kalau kamu sukses di Bima, kamu itu akan dapat penghargaan berupa reward, berupa penghargaan, berupa uang yang tidak terbatas, miliaran bahkan. Jadi sekecil apapun di bisnis Bima itu, kalau Anda sukses, Anda berprestasi, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Jadi berikan penjelasan supaya dia percaya diri. Nah, di orang yang seperti itu biasanya orang yang tidak percaya diri kan. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu sekali lagi, kalau dia menolak cuman kata-kata gara-gara temen, malu sama temen, malu apa, yaudah kalau malu ikut Zoom aja. Nanti malam dijelaskan ya, bagaimana biar tidak malu, bagaimana ini bisnis sangat gampang, tidak malu-maluin karena produknya bagus, bla 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 bla. Kita jelaskan sebijak mungkin. Kemudian konflik of interest ya. Bila Anda sedang bekerja, Anda berhak. Jadi ini kadang-kadang terjadi penolakan karena konflik diri sendiri karena mungkin dia orang kantoran ya. Jadi karena waktu tadi ya. Jadi sampaikan ke dia bahwa Anda itu berhak sebetulnya atas diri di luar jam kantor. Banyak orang sukses di bisnis itu bermula dari dia bekerja paruh waktu. Sampaikan Bapak Ibu. Jadi ada materi kuadran kiri, kuadran kanan ya. Di situ nanti Bapak Ibu bisa cara berpikir manusia itu pakai otak kanan, otak kiri. Nah itu. Jadi itu kuadran kiri, kuadran kanan itu bicara tentang orang sukses. Orang sukses itu adalah orang kebanyakan yang melakukan pekerjaan atau bisnis paruh waktu. Jadi di luar jam kantor, di luar ini, dia kantor mungkin Bapak Ibu yang kerja mungkin cukup. Dia cukup, sekedar cukup. Ya, rumah kredit cukup, motor kredit cukup, cukup. Sampaikan. Kalau mau sukses, harus punya bisnis sampingan yang bisa dikerjakan dari rumah dan tidak mengganggu aktivitas kantornya, gitu kan. Nah, itu sampaikan. Kemudian, kalau dia misalkan menjalankan bisnis lain, sama misalkan kayak Bima, gitu kan. Nah, kasih pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana produk maupun marketing plan dari Bima ini kalau saya bila bisa sampaikan, saya berani sampaikan belum ada duanya di muka bumi ini Bapak Ibu. Kenapa? Secara produk, ya kita bicara produk kita dari hulu ke hilir, semua pakai produk kita. Bicara dengan tukang beca, emang tukang beca nggak minum kopi? Minum kopi. Bicara dengan pengusaha, emang pengusaha dia nggak punya tumbuh-tumbuhan, nggak punya tanaman di rumahnya, dia punya. Apa dia tidak butuh sehat? Dia butuh. Nah, jadi kita kasih pemahaman dulu tentang produknya, kasih pemahaman dulu bisnis ini berbeda dengan bisnis network di luaran sana, sehingga
kita bisa memberikan pilihan kepada dia, orang yang kita prospek. Anda pilih sekarang dari kekuatan perusahaannya, produknya, marketing plan-nya, support sistemnya, lebih baik, ya kan? Coba jawab dengan secara jujur. Makanya saya berani, Bapak Ibu, pada saat sekarang saya memprospek orang-orang para leader dari kelurahan lain, saya berani, Bapak Ibu. Tapi saya bilang bahwa saya tidak prospek, tapi saya izin sharing untuk menyampaikan tentang Bima. Apa itu Bima? Tolong dengar saja. Tidak harus join, saya bilang. Tapi apa nyatanya? Begitu saya sampaikan, gila ini bisnis keren banget gitu kan. Rata-rata bilang seperti itu. Nah, maka kalau dia sudah bilang begitu, ya sekarang pilih. Anda mau bertahan dengan bisnis yang sering tutup poin dan belanja terus-terusan begitu, gitu kan? Atau mau di Bima? Sampaikan itu. Jadi biar dia bisa segera memutuskan untuk memilih bisnis kita. Kemudian, nah ini yang penting juga nih, faktor usia. Saya bisa buktikan Bapak Ibu, saya punya mitra usia udah 63, ada yang 70 lebih, bahkan pakai Android aja nggak paham, pusing saya. Tapi saya tidak pernah bilang bahwa pada saat saya prospek orang tua itu saya gagal, tidak Bapak Ibu. Terbukti saya punya mitra, ada yang muda, ada yang tua. Nah, rata-rata orang tua, orang yang sudah umur itu dia akan alasan menolak karena usia. Nah, jadi kalau ada orang yang menolak dari apa yang kita sampaikan dengan alasan usia, kita sampaikan bahwa usia itu bukan penentu sebuah sukses. Jadi sukses itu tidak memandang usia, karena sukses itu adalah yang dilihat siapa yang berani memutuskan, siapa yang berani untuk berjuang, siapa yang berani memiliki impian, maka dia akan sukses, sampaikan itu. Jadi semua orang itu bisa menjadi kunci sukses di jaringan kita, Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu jangan memilah-milah, ah ini tua, saya lewatin. Ah ini terlalu anak muda ini. Bahkan saya punya mitra, masih ada yang sekolah. Ada dia seneng jualan dia. Seneng jualan produk-produk saya, dibantu dijualin sama dia, gak apa-apa. Jadi semua orang itu sebetulnya dalam bisnis network itu bisa menjadi kunci sukses. Jadi jika Anda merasa belia, ya sponsori orang yang menurut Anda lebih dewasa. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan khawatir bahwa umur itu bukan penentu sebuah sukses. Kita berikan penjelasan cara bijak. Balik lagi, kalau dia bicara umur, kita jelaskan tentang impian, tidak dipengaruhi oleh usia. Kita jelaskan lagi tentang impian, itu ternyata impian lebih penting dari usia. Jadi balik lagi Bapak Ibu, ternyata bisnis itu bisa terwujud, bisnis itu bisa sukses dengan impian. Jadi kita harus punya impian yang kuat, jangan dianggap sepele impian itu. Kalau Bapak Ibu kerja, pasti punya tujuan. Saya kerja, pengen punya gaji. Kalau saya punya gaji, saya bisa nikah. Setelah nikah, saya bisa punya anak. Itu impian, kan gitu. Sama dengan Bapak Ibu ikut bisnis, kalau belum punya impian, percuma. Mau ngapain? Bingung kan? Tapi kalau punya impian, oh saya harus bulan depan harus umroh. Berarti kalau umroh berapa? 30 juta ya. Bulan depan gimana caranya punya penghasilan 30 juta? Bisa tidak di Bima? Bisa. Dengan cara apa? Sponsori 30 kiri, 30 kanan, 30 juta dari bonus pasangan level. Belum bonus matching, belum bonus RO, belum lagi bonus sponsor. Sudah tidak terhitung itu Bapak Ibu. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, Anda ingatkan bahwa kalau memang Bapak punya impian seperti itu, atau Ibu punya seperti impian yang tadi saya disampaikan oleh Ibu, ingat Bu, bahwa impian itu tidak pernah berpengaruh pada usia. Ingat Bu, bahwa impian itu lebih penting daripada usia Anda. Selama Anda masih dikasih hidup, berarti Allah itu masih kasih kesempatan untuk Ibu lebih hidup lebih baik. Baik dari sisi penghasilan, maupun dari sisi usia. Mungkin Allah ingin Ibu usianya lebih panjang, makanya Ibu dikenalkan dengan Elcure melalui saya, gitu. Sampaikan begitu Bapak Ibu ya. Nah, ada juga orang yang menolak itu karena alasan harga ya. Barang atau produknya mahal. Yang kita sampaikan itu katanya mahal, katanya gitu ya. Sampaikan Bapak Ibu, kalau dia misalkan butuh produk tentang kesehatan, sampaikan. Kesehatan itu tidak bisa diukur dengan uang. Bapak Ibu bisa berikan testimoni, contoh ya. Ada testimoni adik Silpi yang sudah bocor jantung ya.
Jantung bocor itu kalau ditambal kemana? Ke tukang kanisir ban, nggak ada, ya kan? Nggak ada orang bisa nambal nambal jantung, nggak bisa, nggak ada itu. Tapi kenapa dia bisa sembuh? Bayangkan, hanya dengan 12 botol dia bisa sembuh total. Bahkan bisa sekolah lagi sehingga jadi cerdas. Sampaikan, kalau Anda mikirnya mahal, coba bayangkan kalau sudah cuci darah, mungkin dia bicara, ah saya kan punya BPJS. Ingat bro, mana ada orang cuci darah itu bisa sembuh, tidak ada. Itu hanya mengulur waktu. Mungkin secara cuci darah Anda gratis, tapi Anda tidak ingat saat Anda berangkat ke rumah sakit, pulang, berangkat lagi, pulang. Bayangkan sudah 6 bulan Anda cuci darah, berangkat pergi pulang pergi. Dibandingkan dengan produk yang dimiliki oleh PT Bima, dibandingkan dengan khasiat yang nantinya akan dirasakan dari produk-produk Bima, itu nggak ada artinya dibandingkan BPJS yang katanya gratis itu. Kasih tahu, berikan penjelasan cara bijak. Kemudian mungkin mereka belum mengerti dari manfaat produk Bima sehingga mereka akan bilang mahal. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau Anda melakukan prospek ataupun melakukan penjelasan kepada calon mitra kita, kita harus mampu menjelaskan secara detail. Kalau belum mampu, saya belum bisa, tapi saya ingin cepat sukses. Gampang. Anda pakai namanya kekuatan pihak ketiga, minta bantuan upline, minta bantuan formulator produk. Nah, itu tadi. Jadi, kalau orang belum paham tentang manfaat produk, iya pasti dia akan bilang mahal. Tapi kalau dia tahu manfaatnya, dia bandingkan. Contoh pakai pupuk karungan. Ya berapa dia habis? Dengan pupuk betani yang kecil mungil begitu. Dia udah tahu, wah manfaatnya keren nih ya. Bisa berdiri secara tunggal, meningkatkan hasil panen hingga 300%. Bisa juga mengatasi permasalahan tanaman dari hama dan virus. Jadi nggak usah pakai insektisida ataupun hal-hal lain yang kaitannya dengan racun ya. Tidak perlu lah. Dia udah tahu manfaat, saya yakin. Dia tidak akan bicara lagi mahal. Nah gitu. Kemudian bandingkan, berikan penjelasan, pembanding kepada mereka calon prospek kita bahwa penghasilan dan kesuksesan serta bonus dengan nilai modal yang harus dikeluarkan. Jadi Anda harus bisa memberikan pembanding Bapak Ibu. Contoh, misalkan, Pak, Bapak punya uang 2.600.000, didepositkan, ditaruh di bank dalam waktu 1 tahun. Habis itu 1 tahun, bisa nggak uang 2.600.000 dideposit dalam 1 tahun, 1 tahun kemudian jadi besarnya 5 juta dalam setahun. Nggak usah gede-gede, 5 juta aja. Tidak, katanya. Ya nggak mungkin begini. Coba di Bima. Di Bima, Bapak Ibu bukan deposit. Bapak Ibu di Bima itu 2.600.000 bukan investasi. Tapi Bapak Ibu adalah membeli produk agar Bapak Ibu bisa merasakan manfaat dari produk itu. Tapi secara tidak sadar, walaupun niat Anda ingin merasakan produk, Anda diberikan hak usaha yang berlaku seumur hidup dan bisa diwariskan. Coba bayangkan Anda pakai produk, Anda berhasil cerita ke tetangga, ini produk bagus, bla 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 bla. Dia belanja, ya. Maka pada saat ada orang belanja dengan referensi Anda akan dapat bonus. Dan bonusnya tidak terbatas. Bayangkan dalam 1 tahun dari satu bonus saja bisa menghasilkan 16 miliar kalau kita sempurna. Bisa mensponsori duplikasi 4. Tapi kalau gagal 90%, 1,6 miliar dari 2,6 juta uang awal kita keluarkan untuk kita beli produk di Bima. Dan tidak gagal juga. Contoh, Bapak Ibu nggak jalan ya, Bapak Ibu tetap dapat produk senilai berapa? Senilai 3.450.000 sampai harga 4 juta kalau Bapak Ibu beli produk senilai 2,6 melalui sistem Bima. Makanya di sini ada presentase ya, potensi bonus and earning. Jadi bonus itu potensinya 99%, sedangkan total capital investment atau investasi atau modal yang dikeluarkan itu hanya 1%-nya dibanding dengan pendapatannya. Jadi peluangnya itu bisa 99%, modalnya cuma 1%. Ya, kasih penjelasan yang bijak bagaimana dia mampu memahami tentang marketing plan dari Bima, yang mana bonus-bonusnya itu sangat tidak ada pembandingnya dibandingkan modal yang pertama dia keluarkan hanya sekali seumur hidup.
tidak wajib belanja terus-menerus, belanja sekali seumur hidup, tapi bonus bisa diwariskan sampai 7 turunan. Nah, luar biasa kan? Nah, kemudian ada juga yang menolak karena alasan bisnis piramida, atau menolak karena alasan ilegal, karena alasan mungkin dia tidak paham dengan legalitas daripada perusahaan yang kita tawarkan atau yang kita sampaikan. Nah, baik, saya jelaskan yang pertama. Kalau bicara tentang legalitas, sampaikan kepada mereka, calon mitra kita, bahwa PT Bima ini telah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI, dan juga terdaftar di Kemenkumham, memiliki SUPL, dan memiliki terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak, ya, karena terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita sodorkan legalitas, artinya udah jelas ya, akte pendiriannya ada, Kemenkumhamnya ada. Jadi jangan khawatir, kita jelaskan kalau dia menolak tentang alasan tentang legalitas. Kemudian sertifikasi, kalau dia nolaknya tentang sertifikasi atau tidak paham tentang sertifikasi perusahaan kita, PT Bima ini, sampaikan bahwa PT Bima telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, bahkan telah memiliki sertifikasi lebih dari 20 penghargaan dari Kementerian Republik Indonesia. Sampaikan, kita banyak sekali, nanti kalau tidak punya lampiran sertifikasinya, Bapak Ibu boleh tanya sama Aplet ya. Jadi perusahaan kita ini sudah perusahaan jaringan dengan terobosan yang terbaru, memiliki sertifikasi yang sangat lengkap. Kemudian prestasi. Nah, kalau bicara piramida, ya kan biasanya bicaranya prestasi. Nah, jadi prestasi itu, Bapak Ibu, yang pertama dari prestasi mitranya. Prestasi mitra, Bapak Ibu bisa buktikan. Bayangkan dalam waktu cepat 6 bulan saja, di Bima sudah ada yang mendapatkan reward mobil hanya dengan waktu 6 bulan. Reward mobil senilai 125 juta, itu baru reward mobilnya, belum bonusnya. Bayangkan kalau rewardnya aja sudah mencapai 125 juta, berarti bonusnya lebih dari itu, hanya dalam waktu 6 bulan. Artinya apa? Artinya kalau bicara prestasi, PT Bima ini tidak menyuguhkan tidak menyuguhkan sebuah konsep bisnis yang abal-abal atau konsep bisnis yang hanya menjual potensi. Atau bicara tentang prestasi daripada produk, sampaikan bahwa PT Bima memiliki produk yang telah diakui setingkat ASEAN. Ya, bahwa PT Bima ini telah terdaftar ya di ASEAN Platinum Award di tahun 2024 sebagai produk terbaik se-Asia. Produk bioteknologi tetes terbaik di Asia, Bapak Ibu. Dan terdaftar di Rekor Muri, yaitu pernah memiliki catatan panen terbesar sepanjang sejarah dengan hasil panen meningkat hingga 300%. Nah, itu salah satu, itu prestasi-prestasi. Kemudian bicara performa, ya, bahwa dengan bisnis network marketing yang dimiliki oleh PT Bima, itu modalnya itu relatif rendah dibandingkan potensi bonusnya. Income-nya yang akan didapat itu mudah dijalankan, ya. Jadi semua bonus-bonus di Bima itu sangat mudah untuk dijalankan karena tidak ada syarat-syarat untuk poin, syarat-syarat harus akun aktif atau apapun, tidak ada. Tidak harus dikejar-kejar kivi, bivi, apapun, apalah itulah namanya, ya. Sampaikan bahwa di Bima ini sangat mudah, dan kita juga akan didampingi pelatih atau mentor yang akan bisa membantu bisnis Anda berkembang pesat dan bisnis Anda bisa dikerjakan dari rumah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada juga alasan, kalau melakukan bisnis ini akan jenuh, ya. Bisnis ini mungkin jenuh. Ya, jadi sampaikan bahwa di Bima ini itu perusahaannya baru, jadi tidak perlu khawatir jenuh karena Anda akan ketemu orang dengan orang yang belum banyak tahu tentang Bima. Karena apa? Di Bima ini sekarang mitra yang aktifnya itu baru sekitar 500 orang. Ya, mitra aktif Bima itu baru sekitar 500 orang. Bandingkan dengan berapa populasi penduduk Indonesia. Jadi tidak akan jenuh. Bapak Ibu setiap ketemu orang di terminal, tanya aja kalau nggak percaya. Pak, pernah dengar Bima nggak?
Apa itu? Bima Life Future, nggak tahu. Nah, bagaimana Anda bisa jenuh? Sementara Anda setiap ketemu orang baru dia tidak tahu dengan bisnis Anda, kecuali kalau sudah kayak perusahaan yang sudah ya sudah lama ya udah tahunnya tahun udah mungkin 5 tahun ke atas, AAKL, AKE gitu kan, A, M atau O gitu kan, ya hampir keceplosan saya. Jadi intinya itu ya orang jenuh karena ya udah denger lah tentang itu gitu kan, udah males lah gitu. Belum apa-apa ditolak duluan ya gitu. Kemudian yang berikutnya bahwa Anda dijamin tidak akan jenuh karena produk-produk Bima itu simple, bervariatif dan consumable. Artinya apa? Semua orang butuh. Jangan khawatir, Anda tidak akan jenuh. Ketemu orang, contoh Pak, saya ketemu orang Pak, dia petani, bisa nggak dijelaskan? Bisa. Ketemu tukang becak, bisa jelaskan tentang Bima? Bisa. Dari apa? Produk, Aircure, ada kopi, bisa masuk. Nah, jadi tidak akan jenuh karena produk ini sudah mengurung market. Produk-produk Bima ini sudah mengurung market, Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, jadi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini tentang hal-hal yang sering kita hadapi dan kita mampu mengatasi jawaban-jawaban dari penolakan. Jadi kalau orang nolak alasannya dia nggak punya uang, kita udah tahu. Alasannya dia tidak ada waktu, kita udah tahu. Alasan dia tidak setuju oleh keluarga, kita udah tidak paham. Kita udah paham ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada PT Bima Life Future yang juga memiliki support system dan juga saat ini telah memiliki Bima Academy yang telah memberikan kesempatan saya untuk membagikan materinya pada malam hari ini, materi tentang handling objection ya. Jadi saya sangat bangga sekali karena diberikan kepercayaan pada malam hari ini untuk berbagi pengalaman kepada 63 orang yang telah hadir di ruangan Zoom ini. Sangat luar biasa dan antusias, sangat bagus ya. Tapi Bapak Ibu karena ini dibatasi waktu, saya tidak buka pertanyaan. Jadi bila Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang lebih lanjut, baik tentang peluang bisnisnya dari PT Bima, mau cara bekerja samanya bagaimana, atau masih ragu, jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu segera hubungi upline Anda, Bapak Ibu segera hubungi pelatih bisnis Anda, dan Bapak Ibu segera hubungi orang yang mengundang Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang PT Bima Life Future. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang salah kata maupun salah bahasa. Saya hanya manusia baik biasa, yang mana saya di sini juga ingin belajar Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC luar biasa kita, yang mana dari tadi telah memimpin acara ini ya dari awal sampai mungkin di akhir nanti akan ditutup oleh MC kita yang sangat luar biasa, seorang leader dari Fak-Fak Papua Barat. Kita kembalikan kepada Om Lasudarso. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita mengetik 16 miliar yang banyak kepada pembicara kita yang istimewa, yang mana beliau telah berbagi banyak hal yang berhubungan dengan handling objection, yang mana bagaimana kita mengatasi keberatan-keberatan daripada prospek, bagaimana strategi-strategi jitu untuk melakukan sebuah terobosan dalam meyakinkan lawan bicara kita atau calon-calon prospek kita. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara kita malam ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua, sehingga itu bisa dijadikan sebagai pegangan untuk Anda memulai bisnis Anda dengan cara yang lebih tepat lagi. Seperti itu. Semoga materi malam ini dapat bermanfaat buat kita semua. Maka berakhirlah kegiatan kita pada malam ini. Kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. You